Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang kehidupan masa praaksara periode arkeologis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi bagian zaman praaksara secara arkeologis. Anak-anak, perlu kalian ketahui pembagian zaman berdasarkan arkeologi atau arkeologis ini terbagi menjadi dua zaman. Yang pertama ada zaman batu, itu ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dan ada zaman logam, itu dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman batu tua atau Paleolitikum diperkirakan berlangsung kira-kira 600 tahun yang lalu. Pada zaman Paleolitikum, alat-alat yang dihasilkan masih sangat kasar dan sangat sederhana. Manusia pendukung zaman ini adalah Pithecanthropus erectus, Homo ajacensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soloensis. Fosil-fosil ini ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Zaman Paleolitikum memiliki ciri-ciri. Yang pertama, manusia masih menggunakan alat dari batu atau tulang yang masih kasar. Yang kedua, jenis alat yang digunakan antara lain kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpi. Yang ketiga, manusia purba hidup dengan cara berburu dan meramu atau yang kita sebut dengan food gathering. Artinya saat itu manusia purba bertahan hidup dengan cara berburu untuk mengumpulkan makanan, lalu meramu untuk mengolah makanan tersebut. Yang keempat, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Jadi pada zaman Paleolitikum, manusia purba ini hidupnya memang berpindah-pindah karena mereka masih berburu untuk mencari makanan. Ketika di suatu tempat itu makanan sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain untuk mencari makanan. Yang kelima, manusia belum mengenal seni. Nah, ini bisa kita lihat dari alat berburu mereka yang masih sangat kasar dan sangat sederhana. Selanjutnya adalah kebudayaan Paleolitikum. Ada dua. Yang pertama, kebudayaan Ngandong, itu adalah kebudayaan yang didominasi oleh penggunaan alat-alat sederhana yang berasal dari tulang dan serpian tulang. Dan yang kedua ada kebudayaan Pacitan, itu merupakan kebudayaan yang didominasi oleh penggunaan alat-alat sederhana yang berasal dari batuan dan serpi batuan yang telah diolah. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Mesolitikum juga disebut zaman Batu Tengah atau zaman Batu Madya yang diperkirakan berlangsung pada masa Holosen 10.000 tahun yang lalu. Manusia pendukungnya adalah dari jenis Homo sapiens, makhluk yang lebih cerdas dibandingkan pendahulunya. Ciri-ciri zaman Mesolitikum, yang pertama, mereka hidupnya sudah menetap di goa-goa di dekat pantai seperti pada gambar di bawah atau biasa disebut dengan Abris Saus Roche. Dan adanya sampah dapur atau Kejoken Modinger, itu seperti gambar yang di bawah juga, itu ada sampah dapur gunung yang berbentuk seperti gunung-gunungan itu. Dan hidupnya masih food gathering atau mereka masih berburu untuk mencari makan. Selanjutnya mulai mengenal seni. Ditemukannya cap tangan di goa-goa. Dan yang terakhir adalah adanya petunjuk manusia purba sudah mengenal kepercayaan. Hasil kebudayaannya sendiri, ini ada Kejoken Modinger atau sampah dapur, ada Abris Saus Roche atau goa, dan ada tulang tanduk, ujung panah, batu pipisan, dan lain-lain seperti yang ada di gambar. Selanjutnya adalah zaman Batu Muda atau dikenal dengan Neolitikum. Neolitikum disebut juga dengan batu muda. Pada zaman ini manusia sudah mulai bercocok tanam, namun mereka tetap berburu. Pada zaman ini manusia purba sudah menghasilkan bahan makanan sendiri atau yang disebut dengan food producing. Ciri-ciri kehidupannya, yang pertama ada peralatan yang sudah dihaluskan. Yang kedua ada pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Yang ketiga ada perhiasan yang terbuat dari kulit kerang dan batu. Berikutnya tempat tinggal yang sudah menetap atau bisa dikatakan dengan sedenter, memiliki kemampuan bercocok tanam atau yang disebut dengan food producing. Dan yang terakhir menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah pemujaan terhadap benda-benda tertentu, bisa keris, bisa pohon, dan lain sebagainya.
Peninggalan zaman Neolitikum ini ada 5. Yang pertama ada gerabah, yang kedua ada alat serpi atau flex, yang ketiga ada perhiasan, yang keempat ada kapak persegi, dan yang kelima ada kapak lonjong. Zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Dan pada zaman ini kehidupan jauh lebih berkembang dari zaman yang sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri kehidupan Megalitikum. Yang pertama, sudah mengetahui sistem pembagian kerja. Yang kedua, sudah ada pemimpin atau kepala suku. Yang ketiga, menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Dan yang keempat, menggunakan sistem hukum rimba atau primus inter species dan memilih yang terkuat dari yang terkuat. Selanjutnya adalah bentuk kebudayaan dan peninggalan masa Megalitikum. Yang pertama ada punden berundak. Ini merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang kedua ada arca atau patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Berikutnya adalah menhir. Menhir atau batu tegak atau bisa dikatakan dengan tugu, berfungsi sebagai tempat pemujaan, bisa juga untuk tanda orang yang telah meninggal. Dolmen yaitu meja untuk sesaji yang berfungsi untuk memberikan sesaji pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya adalah sarkofagus atau peti kubur batu. Yang terakhir adalah kubur batu. Ini merupakan tempat untuk menyimpan mayat. Yang terakhir adalah zaman logam. Zaman logam merupakan kehidupan saat orang pada zaman prasejarah itu sangat terampil dalam membuat alat-alat dari logam. Zaman logam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada zaman perunggu dan yang kedua ada zaman besi. Zaman perunggu, zaman ini disebut juga zaman perundagian atau disebut kebudayaan Dongson Tonkin Cina. Manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Hasil kebudayaannya pada zaman logam ini ada candrasa, manik-manik, perhiasan dari perunggu, kapak perunggu, moko, arca perunggu, bejana perunggu, dan negara. Dan yang terakhir adalah zaman besi. Pada zaman ini manusia purba sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Dan untuk hasil kebudayaannya ini ada mata kapak bertungku kayu, ada mata sabit, mata pisau, dan lain-lain. Baik anak-anak, sekian dulu materi pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.